Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Ali Fadliansa dari kelas 11 IPA 3. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kobah dan saya akan menemani teman-teman di beberapa menit ke depan. Guys. Sebelum saya lanjut ke videonya guys, saya ada challenge buat kalian guys. Mau tahu challenge-nya apa? Challenge-nya itu guys, kalian harus scroll ke bawah, lalu ada persegi panjang yang tulisannya di dalamnya ada subscribe. Kalian harus tekan tombol subscribe itu dengan jari manis guys. Dan kalian harus tekan tombol like dengan jari kelingking guys. Oke guys, saya hitung ya guys sampai 5. 1, 2, 4, 5. Salah guys. Kita ulang ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, thank you. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak pertanyaan mengenai ibadah berjamaah. Dan akan dijelaskan berikut videonya. Beberapa poin yang perlu kami sampaikan terkait dengan konten fatwa agar tidak disalahfahami oleh masyarakat. Perlu ada pemahaman utuh, satu kesatuan. Ada 9 poin fatwa yang sudah ditetapkan. Yang pertama, dalam kondisi normal, kita semua memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk ikhtiar melakukan aktivitas yang menjaga kesehatan dan juga menjauhi sikap dan juga perilaku yang menyebabkan penularan penyakit. Ini bab soal ikhtiar, di samping juga soal doa. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang sudah positif terpapar COVID-19, maka tanggung jawabnya adalah melakukan pengobatan serta mengisolasi diri, serta tidak boleh bergabung dengan komunitas publik, termasuk untuk kegiatan keagamaan yang bersifat publik, semata untuk kepentingan menjaga orang lain dari penularan. Nah, terhadap hal yang asalnya diberikan kewajiban, guna pelaksanaan ibadah secara berjamaah, maka baginya bisa diganti untuk menjalankan sholat zuhur. Nah, yang kedua, ketika kondisi orang berada di dalam kebugaran, sehat, dan juga tidak terkonfirmasi dia terpapar COVID-19, maka ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika dia berada di dalam suatu kawasan yang punya potensi penularan tinggi atau sangat tinggi, maka dia juga dilarang untuk kepentingan beribadah di tempat umum yang punya potensi penularan yang menyebabkan potensi juga menghilangkan jiwa. Tetapi kalau ada kondisi yang kedua, dia sehat dan berada di satu kawasan hijau, kawasan yang potensi penyebarannya rendah, dia tetap diberikan kewajiban sebagaimana biasa, tetapi dengan catatan dia harus waspada untuk pencegahan penularan. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan kondisi kesehatan, PHBS, kemudian menjaga kebersihan tempat ibadah, dan juga ikhtiar untuk membawa sajadah sendiri semata untuk kepentingan perlindungan diri. Nah, jika ada dalam situasi kawasan yang seperti ini tetapi kondisi fisiknya sedang turun, sedang sakit, maka diharapkan untuk beribadah di tempat yang bersifat private. Nah, ketika berada di dalam suatu kawasan yang wabah virus COVID-19 tak terkendali di suatu kawasan tertentu, maka penyelenggaraan sholat Jumat dan juga ibadah yang bersifat masif ini bisa dihentikan untuk sementara waktu sampai kondisi normal. Sementara kalau masih berada di dalam kawasan yang penularannya terkendali, maka pelaksanaan ibadah sebagaimana biasa, kewajibannya dan secara bersamaan menjaga kesehatan. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencegah peredaran, ini bagian dari tugas keagamaan. Jangan sampai kemudian kita menyebabkan kepanikan.
Waspada penting, tetapi aktivitas yang menyebabkan kepanikan dengan cara memborong sembako, memborong masker, menyebarkan info yang terkait dengan COVID, menyebabkan ketakutan orang tetapi itu hoax, itu adalah hukumnya haram. Kita penting untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, meningkatkan doa dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini diselamatkan, agar kita diselamatkan dari musibah, agar musibah segera sirna, segera hilang, sehingga kita bisa kembali normal di dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan juga aktivitas publik yang lain. Kalau ibadah saja boleh dibatasi, apalagi aktivitas yang lain yang bersifat berkerumun serta potensi menyebabkan penularan secara lebih luas. Kegiatan publik di mal, di pasar, kemudian di tempat-tempat wisata, di perkantoran, ini secara bersama-sama perlu kita berikan pembatasan. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Beribadah tetap jalan terus, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi pada saat yang sama kita menjaga keselamatan jiwa diri dan juga saudara-saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya ada 9 poin kan? Dan seterusnya mengenai ibadah sholat Jumat yang akan dijelaskan oleh Ustadz Zakaria. Berikut videonya. Ada komando untuk menjaga jarak social distancing antara satu orang dengan orang lain itu minimal 1 meter. Lebih jauh lebih baik karena kemungkinan terjadinya penularan virus itu melalui kontak atau melalui cairan yang keluar dari tubuh seseorang. Nah, apa hukumnya secara fikih? Karena memang hukum itu selalu mengikuti zaman, ya, dan dia akan berubah sesuai dengan illat hukum itu sendiri. Al-hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Jadi bagaimana hukum orang yang sholat menggunakan masker dan bagaimana hukum orang yang sholat pakai jarak tadi itu. Nah, yang pertama harus kita ketahui masker dulu. Apakah ada di antara anggota badan kita ketika sholat itu dengan penggunaan masker itu menjadi terhalang dia? Ketika berdiri tidak terhalang, ketika rukuk juga tidak ada masalah. Nah, ketika sujud, mari kita lihat anggota sujud itu apa? Anggota sujud itu, kata Nabi, itu ada 7. Dahi, telapak tangan, lutut, dan 2 kaki yang harus bertumpu ke sejadah atau ke bumi. Nah, artinya kan demikian, kalau orang menggunakan masker sebenarnya tidak ada masalah. Meskipun demikian, para ulama menyatakan sunat ketika sujud itu hidung juga menyentuh ke tempat sujud. Jadi selain dahi, hidung juga menyentuh ke tempat sujud. Artinya kalaupun tidak menyentuh sebenarnya tidak masalah. Nah, kalau memang maskernya hanya sebatas mulut saja, jelas tidak ada masalah. Pun maskernya menutup mulut dan hidung pun juga sebenarnya sholatnya tetap sah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jarak yang jarang-jarang tadi itu? Afdalnya sholat berjamaah itu memang rapat. Ya, antara satu dengan yang lain itu sangat dekat ketika dia sholat berjamaah itu. Nah, namun dalam kondisi yang darurat seperti ini, maka berlaku pula hukum ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi keadaan darurat itu membolehkan menyebabkan sesuatu yang terlarang itu menjadi boleh, tidak masalah. Jadi sehatul adyan, menjaga agama ini itu baik. Tapi sehatul abdan, menjaga tubuh kita itu juga sesuatu yang penting, yang baik. Dua-duanya harus baik. Jadi ibadah kita baik, tubuh kita juga sehat. Nah, kepada siapa kita percayakan untuk menjaga tubuh ini? Tentu kepada orang-orang yang pakar di bidangnya, kepada para dokter, pada tenaga kesehatan, pada orang-orang medis. Kita percayakan itu. Kalau orang kesehatan mengatakan jagalah jarak, kita ikuti itu.
dalam hal agama kita percaya ulama. Nah, kalau ulama telah mengatakan boleh untuk menghindari terjadinya penularan penyakit, jangankan sesuatu yang sunat, sesuatu yang wajib pun bisa digugurkan jika berada di zona merah umpama. Yang wajib pun seperti sholat Jumat bisa kita ganti dengan sholat zuhur, apalagi sesuatu yang sunat seperti tarawih. Maka itu kalau rasanya menimbulkan mudarat hadir ke tempat yang ramai, ke kerumunan, ke tempat berjamaah, meskipun itu masjid, hindari. Daripada nanti terjadi perdebatan batin, saya ini sah apa tidak sholat ini dengan jarak 1 meter kiri kanan. Maka itu sholat di rumah saja berjamaah dengan keluarga inti. Kalaupun toh kita ingin sholat di masjid, ya tidak masalah juga, tetap sah dengan jarak yang seperti itu tadi. Sekarang demikian untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ada di Jambi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan dari Ustadz Zakaria. Di Indonesia, kita sekarang sudah memasuki zona merah. Apakah jika kita tidak mengikuti sholat Jumat sebanyak 3 kali, kita bisa dibilang orang kafir? Berikut penjelasannya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa seorang muslim yang berada di zona merah virus corona COVID-19 untuk melakukan sholat berjamaah di rumah. MUI meyakini karena wabah corona ini masih belum bisa dikendalikan dan diatasi, maka potensi penularan dan penyebaran masih tinggi. Maka uzur syar'i atau halangan menjadi penyebab tidak dilakukannya sholat Jumat atau berjamaah lainnya di dalam masjid sudah berlaku. MUI pun menjelaskan ada 3 jenis orang yang meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, orang tidak melakukan sholat Jumat karena ingkar akan kewajiban Jumat, maka dia dihukumi sebagai kafir. Kedua, orang Islam yang tidak sholat Jumat karena malas dan tanpa adanya halangan atau uzur syar'i. Dan yang ketiga adalah orang Islam yang memiliki uzur syar'i atau halangan, maka diperbolehkan. Seperti diketahui, virus corona COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, di mana penyebaran virus corona sudah terjadi di 180 negara di dunia hingga menyebabkan jutaan orang terinfeksi, termasuk masyarakat di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Kita secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk ikhtiar mengupayakan agar penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan dan kemudian kita terhindar segera dari wabah COVID-19 ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, sekarang setelah pekan ketiga ini wabah COVID masih terus menjangkiti sebagian di antara saudara-saudara kita dan masih menjadi pandemi dunia dan secara khusus di Indonesia, maka perlu ada langkah-langkah kontributif bagi kita sebagai umat beragama, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang berkerumun dan punya potensi penyebaran COVID-19. Nah, terhadap masalah ini, seiring dengan berjalannya waktu hingga pekan ketiga, muncul pertanyaan di tengah masyarakat, bahkan sebagian resah, bahkan sebagian lagi memaksakan karena terinformasi mengenai hadis bahwa barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat secara berturut-turut maka dia menjadi kafir atau tertutup hatinya. Yang perlu disampaikan kepada masyarakat, yang pertama bahwa hadis itu benar adanya, tetapi redaksinya itu memiliki qaid, memiliki batasan. Siapa yang 3 kali tidak Jumatan berturut-turut itu yang kemudian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dikunci mati hatinya. Di dalam satu riwayat ditegaskan man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumu'ah selama 3 kali berturut-turut tahawunan dengan meremehkan, di dalam riwayat yang lain man taraka salasa juma'in min ghairi udrin, tanpa adanya udzur yang bisa diterima, maka Allah mengunci mati. Nah,
dalam konteks ini ada 3 orang seperti yang tadi pengantar disampaikan, ada 3 kondisi orang meninggalkan salat Jumat itu. Yang pertama, kondisi dia meyakini bahwa salat Jumat itu nggak wajib, dia ingkar akan kewajiban salat Jumat, bahkan tidak hanya sekedar dia tidak salat Jumat, tapi dia menghalang-halangi orang salat Jumat. Maka kondisi yang pertama ini masuk kategori kafir, ingkar akan kewajiban, maka berarti dia orang kafir. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak sholat tapi malas, karena dia yakin kewajiban tetapi malas, tidak ada motivasi keagamaan untuk hadir. Nah, inilah yang disifati oleh baginda Rasulullah, orang yang dikunci mati hatinya ketika dia tidak melaksanakan selama 3 kali berturut-turut. Nah, sementara dalam kondisi sekarang ada udzur syar'i yang mubih, yang membolehkan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Nah, disebutkan di dalam kitab-kitab fikih a'dzar al-jumu'ah, uzur-uzur syar'i yang menyebabkan bolehnya tidak melaksanakan salat Jumat, diantaranya adalah al-marid. Bila niza', tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha kalau sakit bisa menjadi faktor pemboleh untuk tidak melaksanakan kewajiban Jumu'ah. Yang kedua adalah li khaufi hudusil marad, karena ada kekhawatiran terjadinya kesakitan baik kepada diri maupun menularkan kepada orang lain. Nah, dalam kondisi dewasa ini, pada saat wabah COVID-19 masih belum terkendali dan pemerintah melakukan ikhtiar untuk mengendalikan, maka tanggung jawab kita adalah melakukan langkah-langkah untuk mengikuti prosedur guna menekan penyebaran. Salah satunya adalah meminimalisir kerumunan, sekalipun itu atas nama ibadah. Ini uzur syar'i yang nyata, yang kemudian menjadi faktor pemboleh untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumu'ah, yang kemudian kita ganti dengan pelaksanaan kewajiban sholat zuhur. Bisa tetap berjamaah dengan keluarga di rumah, atau kemudian dengan teman di kantor, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan bagaimana cara kita menyikapi pro dan kontra tentang masalah ibadah ini? Berikut jawabannya dari Pak Sorun. Kita yang pertama adalah melakukan ikhtiar, ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar zahirnya adalah melakukan langkah-langkah untuk menekan terus beredarnya dan juga terus menyebarnya virus COVID-19 ini ke masyarakat. Dengan langkah apa? Pemerintah sudah menyusun protokolnya, langkah menjaga hidup sehat, PHBS, mencuci tangan dengan sabun, kemudian physical distancing, kemudian stay at home, meminimalisir kerumunan. Itu bagian dari ikhtiar lahir yang perlu kita tempuh. Nah, kemudian langkah yang kedua tentu ikhtiar batin. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, muhasabah atas segala kesalahan, kemudian mengambil hikmah di balik peristiwa ini. Pada saat kita didorong bergerak meminimalisir kerumunan, kemudian kita kembali ke rumah, kita optimalkan fungsi rumah sebagai pusat ibadah, pusat kegiatan dan sejenisnya. Dan yang paling penting, kita memahami bahwa ketika kita tidak melaksanakan ibadah Jumu'ah, bukan berarti kita meninggalkan ibadah, bukan berarti kita melanggar. Prinsipnya ibadah harus tetap dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun, cuma menggeser dari tempat masjid yang berkerumun menjadi aktivitas yang bersifat jumlah kecil untuk meminimalisir penularan itu. Itu bagian dari video saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton dari pertama sampai akhir, yang nggak di-skip ya. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Jika kalian nge-like sebanyak-banyaknya, saya doain kalian masuk surga. Amin ya Allah. Amin.